Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Umi Riri Novia Fazrina, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tidak bosan ya. Sebelum kita masuk pembelajaran dan masuk pada materi berikutnya, ayo sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kali ini dapat dengan mudah kalian pahami ya anak-anak. Kali ini kita masuk pada materi puisi rakyat. Apakah itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah jenis puisi lama atau puisi terikat yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu yang berisi nilai-nilai budaya warisan leluhur dari masyarakat yang terikat oleh aturan suku kata, baris, bait, dan rima. Adapun jenis-jenis puisi rakyat: 1. Pantun. 2. Syair. 3. Gurindam. Definisi pantun. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Pantun bersaja ABAB. Adapun ciri-ciri pantun memiliki rima A B A B. Terdiri 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Satu baris bisa terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita masuk pada contoh pantun ya. Contohnya seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Di situ sudah terlihat jelas bahwa dalam satu baitnya dia terdiri atas 4 baris. Diawali dari kata terbang, hinggap, hatiku, ayah. Sudah termasuk kepada 4 baris. Kemudian tiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat baris pertama ya nak. Terbang rendah burung kutilang. Terbang rendah burung kutilang. Jadi dia ada 9 suku kata. Kemudian kita lihat lagi baris kedua. Hinggap di dahan sambil menoleh. Ada 10 suku kata. Baris ketiga, hatiku senang tidak kepalang. Ada 10 suku kata. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Ada 11 suku kata. Yang jelas dalam satu barisnya itu tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Sampai dari sini paham ya nak? Lihat di contoh ini ya anak-anak. Berarti kalimat 1, 2, 3, dan 4 merupakan baris yang dia terdapat dalam satu bait. Berarti satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lihat di rima akhirnya anak-anak. Kalimat ke-1 ada kata kutilang. Kalimat kedua yang di akhir ada kata menoleh. Kalimat ketiga kepalang. Kemudian keempat oleh-oleh. Bagian akhirnya itu ada GH. Maka sudah jelas rima akhirnya selalu berbunyi ABAB atau dalam contoh GH. Kemudian
Baris pertama 1 dan 2 itu sudah jelas merupakan sampiran yang tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi di baris ketiga dan keempat dia sudah merupakan isi dan punya arti bahwa si anak senang ketika ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Semoga kalian paham dengan contoh pantun ini ya anak-anak. Sekarang kita masuk kepada syair. Pengertian syair. Syair berasal dari bahasa Arab atau syu'ur yang artinya perasaan. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ciri-ciri syair. Syair terdiri atas 4 baris atau larik dalam setiap bait. Syair tidak memiliki sampiran seperti halnya dalam pantun. Dengan kata lain, semua baris mengandung isi dan makna. Syair tidak selesai dalam satu bait. Makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya, hampir sama dengan paragraf dalam cerita. Pola rimanya a yang berarti rimanya sama. Irama terjadi pada setiap pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Inilah contoh syair. Hai pemuda yang arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu juga kerjakan, itulah jalan membetuli lisan. Telaah syairnya dapat kita lihat bahwa dalam satu bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Pola rimanya sama, akhirnya a. Dalam contoh ini akhirannya n. Keempat larik syair merupakan isi, tidak ada sampiran dan terikat dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimatnya, dalam larik pertama menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru, hai, wahai. Kemudian larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa. Larik keempat pada kutipan syair merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata yang indah dengan makna yang dalam. Sekarang kita masuk pada pengertian gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk kesastraan lama yang berasal dari Tamil, sebuah daerah di India Selatan. Gurindam termasuk puisi lama pengaruh Hindu, populer di Indonesia pada abad ke-19. Sastrawan lama yang terkenal sebagai penulis puisi ini adalah Raja Ali Haji. Tulisannya yang terkenal ialah Gurindam 12. Terdiri dari 12 pasal dan tersusun lebih dari 60 bait. Gurindam berisi nasihat mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan, orang tua, suami, istri, anak, sahabat, dan masyarakat. Baiklah, kita lihat contoh gurindamnya ya. Lihat ya anak-anak, pada larik pertama itu ada barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tak bertiang. Jumlah lariknya ada 2. Rima akhirnya AA atau dalam contoh sembahyang bertiang, yaitu rima akhirnya GG. Suku katanya ada berapa? Dalam larik pertama suku katanya ada barang siapa meninggalkan sembahyang, ada 12 suku kata. Seperti rumah tak bertiang, ada 9 suku kata. Berarti dia tidak di bawah 8 suku kata dan tidak lebih dari 12 suku kata. Strukturnya tidak ada sampiran sama sekali, tetapi isinya berisi ajakan atau ajaran dalam keagamaan. Kemudian lihat lagi contoh yang kedua.
Jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Lariknya ada 2, rima akhirnya AA. Suku kata yang pertama, jadilah orang iman dan bertakwa. Ada 11 suku kata. Agar hidup selamat dan bahagia ada agar hidup selamat dan bahagia. Ada 12 suku kata. Isinya yaitu berisi ajaran, nasihat, dan juga keagamaan. Dan selanjutnya bisa lihat struktur contoh-contohnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.